Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini setelah berapa ya, 1 bulan lebih aku bikin sharing. Sekarang alhamdulillah aku bisa bikin sharing lagi sama teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, Allah berikan aku kesempatan buat kita sharing bareng. Kali ini sharingnya tentang jodoh. Wah, tentang jodoh. Ini masih belum ada yang ini apa namanya ikut live nih. Eh, jadi aku bacain aja. Ini Mbak Lady udah masuk. Mungkin teman-teman masih nunggu jam, kurang 5 menit lagi nih masih yang Mbak Lady nih. Masih banyak yang WA ini. Udah mulai kakak, udah mulai kakak. Aku balesin dulu. Ini Mbak Lady udah muncul nggak apa notifikasi yang apa ikut gabung itu? Hai Mbak Lady. Sudah bisa ikut gabung nggak? Oh belum deh. Jadi aku ini dulu ya apa namanya? Apa aku selesaikan dulu. Bentar ya Yulia, Mbak Yulia. Oh ini udah mengirim permintaan untuk bergabung, lihat. Nah, udah langsung aja siaran langsung. Sebelum kita menunggu bergabung sama Mbak Lady. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelihatan kan saya deh ya? Iya kelihatan, jelas banget juga. Mana kabarnya Teh? Alhamdulillah sehat luar biasa. Gimana deh? Taif sehat, Zahir sehat. Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Kok hijau-hijau di mana itu? Hijau-hijau Ya ini di rumah deh biasa kan lagi lockdown. di Cipanas. Ya di Cipanas deh. Oh iya. Kan biasanya di Bandung, tapi sekarang di Cipanas dulu. Gitu. Ini aku bacain kurikulum vitae-nya Kakak Lady Ya, dulu sambil teman-teman ini apa silakan. gabung. Ya boleh Eh, boleh silakan. eh, Nama Lady Farhana, lahir di Cianjur 28 Agustus 93, alamatnya di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. IKP Baru Kumah, Baru Kumah. Wah, prestasinya banyak banget ini, ada juara 1 di UAD, tingkat LKTI Lomba Karya Tulis Ilmiah. Terus ada juara 3 nasional lomba kisah inspiratif, oh sangat inspiratif sekali kakaknya ini. Terus juara 1 debat, wah pintar debat pastinya. Terus juara lomba dai di Jasman. Terus waduh ini terpilih dalam nominasi mahasiswa yang agamis, ramah dan agamis. Wes ini sangat menginspirasi lagi sekali. Hobinya menulis dan membaca. Mutunya berlelah dalam dakwah di dunia, istirahat hanya di dalam surga. Nah, pekerjaannya Teledi ini menulis dan konsultan. Terus media sosialnya itu yang bisa Lady underscore Farhana. Terus nomor teleponnya kalau teman-teman mau catat 085 720 80 70 96. Organisasi yang pernah diikuti ada IPM, IMM, terus sekarang ada Kavasi, terus sekarang lagi aktif di Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting PP Muhammadiyah tahun 2018 sampai 2020 kayak gitu. Terus ini banyak banget ini kalau mau dibacain ini nggak selesai-selesai nih 1 jam ini apa rekor perjalanan hidupnya. Jadi dan satu lagi apa Mbak Ledi ini sudah punya 3 buku ya Mbak ya, 3 buku. Yang pertama apa OD untuk IMM itu, terus kemudian menyelami makna cinta dan
berkah akadku kayak gitu. Ini Mbak Lady lagi kayak agak koneksinya agak terganggu. Jadi Mbak Lady ini udah punya 3 buku teman-teman. Jadi pekerjaannya Mbak Lady ini sebagai konsultan. Ini Mbak Lady keluar lagi karena mungkin sinyalnya agak kurang baik ya teman-teman ya. Uh, jadi jadi dia pernah nulis juga di Rubik Sakinah majalah Mentari di PDM Kota Yogyakarta. Kemudian buku yang sudah dikeluarkan itu ada Menyelami Makna Cinta sama Berkah Akadku, juga Ode untuk IMM. Jadi memang Mbak Lady ini memang super sekali ya, sangat menginspirasi buat teman-teman yang seumpamanya pengen suka menulis, itu juga bisa nanti kalian say hello sama Mbak Lady kayak gitu. Ini ya, insya Allah deh. Mbak Lady lagi ini kah sinyalnya kurang bersahabat kah Teh? Iya betul deh, ini kurang bersahabat ini sinyalnya nih, jadi masuk keluar. Aduh. Gak apa-apa. Tapi suaranya ini kok masuk kok. Suaranya masuk. Oh ya, siap. Tapi memang wajahnya nggak masuk, tapi suaranya tetap masuk. Oh, ini nggak ada wajahnya ini? Iya, belum ada wajahnya. Oh, sebentar deh. Udah belum sekarang? Belum. Oh, sebentar deh. Saya matiin dulu ya, coba ya. Iya. Coba diulang lagi. Maaf ya teman-teman ya, sambil nunggu Mbak Lady-nya cari-cari sinyal kita atau ada yang mau langsung tanya tuh, boleh langsung tanya. Kalau mau langsung tanya boleh langsung di situ, nanti aku capture terus nanti aku tanyakan sama Mbak Lady. Jadi nanti teman-teman udah bisa sekarang. Sudah. Oh ya, oke. Jadi kalau ada yang apa? Ya, soalnya kalau di edit saya tuh malah sayanya hitam deh. Oh iya. Iya. Ya, jadi, boleh lah, nggak apa-apa lah ya. Kalau udah punya unek-unek lama banget tentang jodoh, itu langsung ada ditulis di situ atau DM, nanti aku tanya. Terus Mbak Lady ini sekarang jadi sekarang jadi konsultan juga. Iya deh, insya Allah, doanya. Iya. Pokoknya jadi banyak sekarang, apalagi banyak konsultasi online ya sekarang ini. Dan saya juga kan banyak juga ngisi seminar online atau buka kelas sendiri juga gitu. Iya. Nah, kayak gini, langsung aja ya Mbak ya, buat teman-teman ini udah banyak yang ini udah banyak yang gabung ini. Kalau bicara masalah jodoh ini Mbak, kalau langsung aja ini, aku tuh the point aja. To the point aja. Kalau bicara masalah jodoh itu ini Mbak, gampang-gampang gampang sulit, terus ya bingung juga gitu. Jodoh itu sebetulnya betul. Apa? Terus kalau seumpamanya kita itu kan udah punya, kayak aku seumpamanya udah punya suami kayak gitu. Apakah bener sih si suamiku ini jodohku kayak gitu? Kalau seumpamanya amit-amit jabang bayi itu nggak sampai kayak gitu. Seumpamanya kalau ada orang yang berpisah kayak gitu, apakah itu masih dikategorikan jodoh kayak gitu? Kayaknya kalau mikir soal jodoh itu bingung gitu loh, Mbak. Jodoh itu apa sih? Orang-orang gini, kok aku nggak ketemu jodohku ya, gitu juga kan repot juga kayak gitu ya, Mbak. Jadi betul. Apa sih sebetulnya jodoh itu dalam Islam itu gimana gitu menyikapinya, terus bagaimana sosoknya itu seperti apa, langsung tahukah kita itu jodohku kayak gitu, itu ciri-ciri jodohku kayak gitu, itu gimana Mbak? Ya. Langsung aja ya. Oke. Jadi gini deh, sebenarnya kan kalau dalam Al-Quran sendiri kan ya, kalau dalam Quran surah An-Nisa misalkan ayat Az-Zariyat ayat 59 itu dikatakan wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun.
dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Atau di dalam surah An-Nisa ayat 1 itu dikatakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Di sini dikatakan, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya dia menciptakan pasangannya dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan namanya kamu saling bertanya terutama mengenai hubungan tali kekerabatan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ketika kita berbicara tentang pasangan hidup gitu ya, itu memang sudah fitrahnya. Sudah fitrahnya Allah ya, semua makhluk di dunia ini coba sadar atau tidak gitu ya. Semua makhluk di dunia ini gitu ya, yang bernyawa, itu pasti dia memiliki pasangan hidup. Contohnya manusia jelas ya, ada laki-laki dan perempuan. Makanya kan kalau misalkan ada yang dia itu, mohon maaf, misalkan ada yang LGBT dan sebagainya, itu kan juga dipertanyakan gitu ya, karena memang itu keluar dari fitrahnya. Atau misalkan kita berbicara tentang hewan gitu ya, hewan. Itu ada jantan betina, mereka menikah lalu banyak juga keturunannya. Nah lalu ada juga misalkan tumbuhan. Kalau tumbuhan kan kalau ada bunga itu ada putik dan benang sari, betul ya? Iya. Nah, putik dan benang sari. Nah, gitu. Jadi memang Allah itu memang sudah menciptakan segala atau semua makhluk di dunia ini memang sudah berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan perempuan. Jadi fitrahnya memang seperti itu. Dan untuk melampiaskan syahwat gitu ya. Jadi kan kita memiliki syahwat ya. Syahwat ibaratnya dalam tanda kutip syahwat kebinatangan. Karena kan syahwat kalau misalkan tidak dikontrol dengan wahyu, maka itu sifat kebinatangannya itu ada dalam diri kita. Nah, maka yang membedakan itu semua adalah akal kita. Nah, wahyu yang menjadi guide kita, menjadi guide itu apa ya? Petunjuk. Nah, petunjuk kita supaya kita ketika menjalankan pernikahan, ketika mendapatkan pasangan, itu semuanya diatur oleh wahyu. Kalau misalkan gitu ya, misalkan ide kita, mohon maaf kalau sekarang fenomena sekarang misalkan banyaknya perzinahan, banyaknya misalkan hubungan di luar Islam lah gitu ya, yang tidak diperbolehkan dengan Islam. Nah, apa bedanya gitu dengan hubungan yang seperti ya gitulah ya, seperti di luar manusia. Gitu. Makanya kan dalam tanda kutip ya, sindiran Al-Qur'an itu dikatakan ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Oh kan gitu. Itu kan tamparan keras gitu ya. Nah, makanya kita harus menjadi pembeda kita dengan makhluk Allah yang lain itu adalah kita menggunakan akal dan kita menjadikan akal ini sebagai panduan kita untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah supaya kita menjalankan hubungan pernikahan, entah itu mencari pasangan dan sebagainya, itu menurut Al-Quran dan Sunnah, begitu. Nah, termasuk tadi nih ketika ada berkata soal misalkan kita ini sudah menikah nih, ini benar nggak sih jodoh saya? Nah, gitu ya. Kadang-kadang gini nih, penyakit dalam pernikahan itu kadang-kadang, apalagi yang perempuan ya, perempuan itu karena terbawa perasaan gitu ya, karena lebih dominan emosinya dan sebagainya, sehingga kan akalnya itu jarang diimbangi dengan akal ya, sehingga ketika misalkan baper sedikit ya deh ya. Iya, baperan, memang baperan. Nah, kalau pas baper sedikit aja itu udah, aku udah pengen cerai gitu ya, dan sebagainya lah gitu sebagainya. Memang ini deh, menjalani pernikahan itu memang nggak semudah film Korea atau sinetron yang ibaratnya selalu happy ending dan sebagainya. Justru pernikahan itu ada awal mula kita berjuang, gitu. Pernikahan itu awal kita berjuang dengan menggunakan kesabaran kita ya, dengan effort kita untuk memahami pasangan. Belum lagi ketika soal memahami pasangan, bagaimana kita memahami diri kita untuk bisa menjalankan pernikahan juga. Lalu setelah itu bagaimana kita kalau sudah punya anak, bagaimana mendidik anak dan sebagainya. Kan banyak sekali ya. Artinya ketika kita menikah banyak PR yang harus kita kerjakan dan harus kita pelajari supaya
kita memiliki guide yang jelas dan kita memiliki panduan yang jelas ketika menjalankan pernikahan itu. Nah, tadi soal benar nggak sih jodoh saya ketika menikah gitu ya. Nah, ini pun jadi pembahasan lain soal takdir ya. Kalau saya boleh bahas itu deh. Jadi kita jangan mencampur adukan aktivitas kita dengan aktivitas Allah. Nah, ngerti nggak nih? Jadi kan kalau ikhtiar kita sebagai manusia, kita bisa mengikhtiarkan bahwa rumah tangga ini kita bisa jalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, kalau kita mengira-ngira dia benar gak ya udah nikah nih jodoh saya bukan ya. Nah, itu kan aktivitas Allah. Kita kan nggak tahu ya jodoh kita itu siapa. Tapi ketika dia sudah menikah dengan kita, berarti kita sudah yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik kita yang akan sama-sama menghantarkan kita ke surga Allah. Nah, gitu. Amin, amin. Iya gitu ya Mbak ya. Biasanya memang gitu, orang itu biasanya banyak yang curhat juga katanya, kalau udah nikah itu memang beneran jodoh nggak sih gitu, kok ada yang cerai kayak gitu. Terus aku bilang gini, oh gimana ya gitu. Nanti aku cari pakatnya deh kayak gitu. Memang apa namanya, memang apa ya, takdir itu memang berbeda juga. Ketika seumpamanya kita punya keinginan Mbak kayak gini, aku ingin nikah umur 25 kayak gitu. Terus Allah berencana lain. Maksudnya dia dijauhkan dari orang-orang yang semuanya dulu pernah taruh sama dia kayak gitu. Ternyata dia dijauhkan kayak gitu. Tapi dia tetap memaksakan kehendaknya. Padahal mungkin menurut Allah itu dia belum mampu kayak gitu. Tapi dia pengen kayak gitu kan, antara nafsu sama itu gimana Mbak? Seumpamanya menyikapinya kayak gitu. Jadi kalau ada orang berkecamuk kan itu di dalam hatinya itu pasti. Jadi keinginan dia pengen nikah gitu, pengen taruh, pengen sama dia gitu maksudnya? Iya, keinginan dia untuk segera menikah terus kayak gitu loh Mbak. Tapi aku belum dia kasih dia apa namanya calon kayak gitu. Tapi kan dia pengen gitu loh. Terus dia mencari ya, bagaimana ikhtiarnya dia mencari dan lain sebagainya kayak gitu. Ya, jadi kalau dalam Islam itu menurut para ulama, ada cantiknya tuh. Oke, jadi gini deh, kita ketika misalkan gini, ada hukum, para ulama itu membagikan hukum-hukum seseorang ketika menikah itu ada 5 ya, ada dia itu wajib, ada dia itu sunnah, ada dia itu mubah, ada dia itu makruh dan haram. Nah, kalau misalkan dia wajib itu adalah ketika dia itu sudah mampu menikah dan memiliki kemampuan dan keinginan untuk menikah, gitu ya. Lalu dia nggak bisa menahan syahwatnya. Nah, udah nggak bisa menahan syahwatnya dari zina, gitu ya, dari maksiat. Nah, sehingga dia wajib untuk menikah kalau posisinya itu seperti itu. Nah, tapi hukum asalnya menikah itu adalah sunnah. Jadi sunnah itu kalau misalkan dia sudah mampu, dia juga sudah mau, tapi ternyata dia belum punya pasangan, entah dia atau misalkan dia tidak terjebak ke dalam maksiat gitu ya. Nah, itu dia sunnah. Nah, ada ya dia yang haram. Yang haram tuh kalau misalkan kalau mubah sama makruh nggak usah dibahas lah ya itu ya. Yang jelas soal haram tadi, haram itu kalau dia tidak memiliki keinginan, dia tidak memiliki kemampuan dan dia punya niat untuk melakukan hubungannya. Bukan deh, berniat nikah itu untuk menyiksa pasangannya misalkan. Nah, itu haram. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, posisinya kalau misalkan dia itu posisinya ketika dia sudah mampu dan dia juga sudah memiliki keinginan untuk menikah, lalu syahwatnya nggak bisa tertahankan lagi, dia wajib nikah. Nah, maka caranya itu bisa macam-macam. Caranya, bisa dia ikhtiar sendiri. Ikhtiar sendiri dalam arti gini, kita itu harus memperluas kolamnya. Jadi kita itu harus memperkenalkan diri kita nih, supaya orang tuh tahu kita itu siapa. Kan kadang-kadang ada orang tuh yang pendiam, biarlah jodoh mah nanti turun dari langit gitu. Nggak bisa kayak gitu. Kayak gitu, datang sendiri kayak gitu. Nah, gitu, nggak bisa kayak gitu deh. Jodoh itu harus kita ikhtiarkan.
salah satunya adalah misalkan kita nih memperkenalkan diri kita kepada orang-orang nih, kemampuan saya itu ini dan sebagainya, sehingga orang tuh melihat, oh iya kamu itu adalah jodoh potensial. Jodoh potensial buat saya, buat aku gitu. Nah, akhirnya orang bisa mau memilih kita. Nah, caranya adalah dengan kita banyak ikut aktif di organisasi, kegiatan masyarakat, pengajian dan sebagainya, sehingga kita bisa memperluas kolamnya, dan kita bisa mencari orang yang tepat juga, yang sesuai dengan kita. Kan kalau misalkan kita, misalkan ya mohon maaf, kalau misalkan ada orang suka ke diskotik ya kan nggak akan jauh, jodohnya pasti ada di situ juga gitu. Kalau kita lebih banyak di pengajian, itu pasti ada di situ juga. Nah, sekarang yang paling penting adalah kalau misalkan teman-teman misalkan di usia 25 tahun misalkan sudah punya keinginan, sudah mampu, dia sudah cukup ilmu dan sebagainya, tapi ternyata jodoh belum datang-datang juga, belum dipercaya oleh Allah SWT, maka yang harus dilakukan adalah persiapkan dengan sebaik-baiknya. Nanti pun Allah akan menyiapkan yang terbaik. Ibaratnya gini lah, Dek. Kalau misalkan nih ya di Cipanas ini mau ada landasan udara ya, pesawat misalkan. Kan di sini ada kebun-kebun semua, Dek. Kira-kira pesawat mau ke sini nggak kira-kira? Nah, gitu. Nah, karena kan landasannya nggak ada, pokoknya tidak pantas lah. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau pesawat ada di sini, maka harus landasannya harus kita siapkan. Artinya apa? Nah, kita pun refleksikan ke dalam diri kita. Kita sudah siap belum? Sejauh mana kesiapan kita untuk mempersiapkan jodoh itu supaya yang terbaik, gitu. Supaya kita dapat yang terbaik, yang solih, yang cerdas, yang pintar, terus yang kaya, ganteng lagi gitu kan. Balik dia langsung bilang yang kaya, saya bilangnya yang mampu kayak gitu. Agak halus gitu. Kan kadang-kadang kita terlalu ini ya, Dek, terlalu perfeksionis. Ya, nah gitu. Jadi akhirnya jodoh gak datang-datang juga gara-gara harus perfect gitu. Berarti itu tadi ya, Mbak ya, menjawab juga ini. Kalau semuanya ada kan yang mau dibahas itu tadi kan yang kenapa sih jodoh nggak datang-datang lah? Itu apakah salah satunya itu karena kriteria yang sangat yang sangat tinggi, harus yang ganteng, hidungnya mancung, putih, kayak orang Arab, kaya, pintar, subhanallah itu. Kalau misalnya kriterianya kayak gitu, iya kita mau, dianya mau nggak gitu. Iya, nah, makanya gini deh. Ya, kalau kayak ini Kakak Kartika Putri itu Kak, dapatnya Habib ayo. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan bisa kayak gitu deh. Amin, kalau bisa kayak gitu memang. Iya, betul. Tapi kan imam, dia yang ngajarin istrinya kayak gitu. Gitu, betul. Tapi kan makanya kan kembali lagi ke diri kita. Kalau misalkan memang mau yang seperti itu, kira-kira nih, coba refleksikan gitu, tanya ke dalam diri kita memang pantas nggak sih gitu loh. Gitu. Iya. Kalau misalkan ternyata justru sekarang ini ternyata jodoh gak datang, kita lebih banyak galaunya dan sebagainya, memang ternyata kalau misalkan indikator kita banyak galau dan sebagainya, itu pun jadi salah satu indikator kita tuh nggak siap untuk menikah gitu. Nah, makanya dari mulai sekarang kan kesiapan menikah itu kan banyak ya, Dea. Kesiapan agama, pemahaman agama ya, takobah agama, terus kesiapan psikologis, kesiapan material, kesiapan kita siap gak sih? Sederhananya kita siap gak sih untuk minta izin kepada orang tua? Itu pun salah satu indikator kesiapan kita untuk menikah. Nah, sekarang gini aja, sederhananya. Kalau kita gak siap untuk minta izin ke orang tua untuk menikah, gitu ya, berarti itu tandanya kita gak siap. Minta izin aja nggak siap, apalagi minta izin ke orang tua aja nggak siap, apalagi nanti mau minta izin ke orang tuanya calon pasangan kan gitu. Iya, gitu deh. Berarti kalau gimana Mbak indikator kenapa sih jodoh itu jauh gitu kan? Biasanya kan galau. Aku terutama ini yang wanita Mbak, kalau udah nginjak umur 25 itu pasti ini kebingungan gitu loh. Karena bingungnya dia itu sampai dia itu menyampingkan pokoknya Allah itu udah kasih dia deket sama seorang tapi dia nggak bisa deket karena karena mungkin
jadi kayak hati-hati, bisa juga karena takut juga, tapi pengen Oke, segera kayak gitu kan bisa. Kayak psikologis wanita itu kan apa ya berbeda-beda dan nggak stabil gitu loh, Mbak. Pasti kayak gitu. betul. Memang gini, wanita itu kenapa banyak memilih? Karena yang dia pikirkan itu adalah masa depannya deh. Makanya kenapa ya? Ada istilah gini, laki-laki itu dilihat dari masa depannya, perempuan itu dilihat dari masa lalunya, katanya gitu seperti itu. Karena memang kalau dari dilihat ya, perempuan misalkan deket nih, mau deket sama laki-laki atau ada laki-laki yang mau deketin dia tuh nanya nih mau ngapain nih orang. Kalau misalkan dia ternyata mau ngelamar dia, kira-kira dia bertanggung jawab gak? Kira-kira dia pantas gak jadi ayah buat anak-anak saya? Kira-kira dia bisa nggak baik sikapnya terhadap saya? Kira-kira dia bisa jadi, nah gitu. Jadi perempuan tuh banyak pertimbangan. Tapi yang harus jadi garis bawah ini, Dek, kita itu jangan terlalu rewel gitu ya, Dek. Tanda kutip ya. Iya, jangan terlalu rewel soal jodoh ini. Kalau misalkan kan kok Rasulullah SAW itu memberi panduan ya, bagaimana kita memilih jodoh yang tepat itu kan dari 4. 1 dari fisiknya, 2 dari hartanya, 3 dari keturunan, keempat adalah agamanya. Nah, yang harus dipilih itu adalah keempat dulu, yang 4 dulu didahulukan. Soal agamanya, maka kalian tidak akan merugi, kata Rasulullah SAW kan gitu. Nah, tapi dari keempat ini boleh jadi kriteria deh. Tapi yang harus dahulu itu yang kriteria keempat dulu, agamanya dulu. Kira-kira nih dia ketika soal sholat misalkan ya, sederhananya. Kriteria utama soal agama itu misalkan indikatornya ya sederhananya, sholatnya tepat waktu enggak? Sholatnya berjamaah di masjid enggak? Atau misalkan dia lebih banyak melalaikan. Kalau misalkan main game lama banget sampai lupa sholat dan sebagainya, berarti itu sudah bukan kriteria kita. Nah, gitu deh. Sederhananya gitu. Nah, terus kalau misalkan soal harta ini bisa lah ngikutin ya, dia soal harta ini setidaknya nih dia punya potensi rezeki yang bagus. Artinya apa? Dia punya sikapnya effort yang punya sikap tanggung jawab yang besar, dia semangat juangnya besar juga gitu ya. Pokoknya soal leadership dan sebagainya dia bagus misalkan. Oh ternyata dia suka di organisasi. Nah ini potensi rezeki itu ada di dia. Gitu. Gitu. Nah terus soal keturunan ini penting juga deh, soal keturunan. Jadi kita penting juga memiliki pasangan itu yang keturunannya baik. Keturunannya dalam arti karena keturunan itu akan melahirkan temperamen. Temperamen. Iya. Jadi kalau misalkan soal misalnya gini, ada dia itu dididik dalam keluarga yang selalu menggunakan kekerasan fisik atau misalkan kekerasan verbal juga, suka direndahkan sama orang tuanya, terus tidak dihargai, diabaikan dan sebagainya. Nah itu ketika si calon pasangan itu ternyata tidak disembuhkan gitu di terapi psikologis dan sebagainya, maka kemungkinan besarnya dia akan melakukan pula kepada istrinya. Oh kayak gitu. Tapi kalau makanya wanita gitu, kalau yang wanitanya semuanya dia bakal ngelakuin ke anaknya kayak gitu, bisa berpotensi. Gimana deh? Kalau seumpamanya yang keturunannya itu yang dari si ceweknya seumpamanya, jadi apakah masih berpotensi ya si ceweknya itu melakukan seumpamanya dia punya anak, terus anaknya nakal kayak gitu, atau kan anak kecil kayak gitu, terus dia pasti marah atau dia langsung tabok anaknya kayak gitu, masih ini berhubungan gitu Mbak? Kalau dia punya masa lalu yang seperti itu. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, makanya catatannya gini, yang harus dilakukan itu sebelum menikah itu, selesaikan dulu nih konflik-konflik dalam diri kita itu. Konflik dalam diri kita, entah itu misalkan memaafkan masa lalu, memaafkan orang-orang sekitar kita, dan sebagainya. Kita harus melakukan self-talk, berbicara ke dalam diri kita sendiri, bahwa kita itu sudah berdamai dengan diri kita, masa lalu kita itu sudah kita maafkan, dan sebagainya. Nah, itu kan menterapi diri sendiri ya, supaya lebih baik lagi. Lalu kita cari insight baru. Jadi dobrak pemahaman-pemahaman lama, kepribadian-kepribadian lama yang sudah melekat dalam diri kita itu didobrak dengan kepribadian yang baru, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, supaya inner child itu
sifat kekanak-kanak yang kekanak-kanakan kita ya, yang kita bawa dari anak-anak gitu ya, rasa dendam dan sebagainya itu tidak terbawa ketika sudah dewasa, apalagi ketika mendidik anak. Gitu deh. Jadi sama, mau laki-laki mau perempuan, ketika mau menikah itu harus kita coba refleksikan dulu apa yang salah dalam diri kita maafkan, kita selesaikan konflik-konflik itu, akhirnya kita nanti kedepannya bisa lebih siap menghadapi pernikahan gitu. Karena ada juga yang dia itu ragu-ragu menikah, dia takut menikah, itu bisa jadi karena dari pendidikan orang tuanya ya, pendidikan ketika dalam keluarganya itu dia tidak terbiasa mengambil keputusan, dia selalu ketika misalkan mengambil keputusan itu selalu sama orang tuanya itu ditentuin gitu. Gitulah. Gitulah. Gitu, betul deh. Akhirnya ketika dewasa dia ragu-ragu mengambil keputusan, mungkin itu seperti itu. Itu berpengaruh banget deh. Gitu. Iya. Jadi kayak gitu, guys. Jadi kalau semuanya jodoh itu nggak kunjung datang, itu bukan semata-mata emang Allah itu jauhkan jodoh kita kayak gitu. Tapi memang kita harus introspeksi diri sendiri ya Mbak ya. Apa sih yang salah sama aku? Apakah aku yang terlalu tinggi kriterianya kayak gitu? Apakah aku yang terlalu takut untuk melangkah kayak gitu? Apakah aku pilih-pilih kayak gitu? Kita harus tahu itu apa penyebab dari kita itu kenapa lama nggak dapet jodoh gitu. Soalnya gini Mbak, aku punya cerita ini kalau semuanya fisik kayak gitu ya, punya Kak Joy, kenapa sih kok aku jodohku jauh? Apakah aku ini jelek kayak gitu, terus hitam kayak gitu? Banyak laki-laki yang nggak mau sama aku kayak gitu. Kan ada juga orang yang merendah kayak gitu. Padahal dia aku contohkan, ternyata masih banyak loh contoh-contoh orang seumpamanya dia udah pendek. Ini beneran tetangga kos, tapi dia non muslim. Dia pendek banget. Airin tuh segininya. Jadi dia pendek, tapi suaminya tinggi, ganteng, terus pelayaran suaminya loh. Itu loh. Maksudnya Allah itu rahmatnya itu luas, bukan buat orang muslim juga, tapi buat non muslim juga gitu. Jadi kamu yang muslim yang dekat sama Allah ya jangan merendah hati. Betul. Kayak gitu, pasti Allah kasih kamu jodoh kayak gitu. Betul. Nah, itu contoh dan ini aja dan dia gini punya deh jodoh. Iya Mbak. Dan gini deh, betul tadi yang disampaikan, dan kita tuh jangan mengukur diri kita sama orang lain. Jadi kalau orang lain punya jodoh ya, dia usia segini udah segini, nah kalau kita terus seperti itu, kita nggak akan pernah bahagia sampai kapanpun, dan kita akan terus ragu dengan diri kita sendiri malah. Dan kita harus jadi catatan ya, semua itu sudah punya timingnya masing-masing. Iya. Gitu. Aja waktu yang tepat. Gitu. Nah, gitu. Sekarang kan persoalannya adalah bagaimana sih kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan kepercayaan diri kita, mental kita, gitu ya, pemahaman agama kita dan sebagainya. Jangan sampai ketika Allah memberikan itu buat kita, kita nggak siap apapun, gitu. Akhirnya kita kaget, kok pasangan saya gini, kok pasangan saya begitu, kok, ya gitu loh. Akhirnya kita banyak mempertanyakan gitu ya. Padahal kata Allah nih, ini udah dikasih loh gitu. Malah kamu nggak siap, gitu. Iya. Ya, memang gitu deh. Jadi sebetulnya Allah itu sudah kasihkan ya Mbak ya, memang dalam Al-Quran itu kan yang Mbak dijelaskan tadi dalam surat ayat 1 ayat 9 itu manusia itu diciptakan berpasang-pasangan. Jadi semuanya para jombloers itu jangan takut, kalian itu tidak mendapatkan jodoh itu kayak gitu. Kerasnya itu gitu Mbak, simpelnya itu kayak gitu. Betul banget. Ada yang say hello itu Mbak.
Lady, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat. Itu ada abang saya nih, Bang Jaka. Tadi Iya. aku seperti yang awal-awal tadi aku ketawa soalnya Leli gini, jodoh potensial gitu. Oh iya. Iya, Aduh, tadi Masya Allah. ini kan ini langsung aja Mbak, ada yang tanya ini ya, Ahmad. Oh Ada iya. yang tanya lihat ilmu awanah. Kadang karena rasa nyaman itu gimana Mbak? Kadang karena rasa nyaman. Apanya yang Mungkin nyamannya sendiri kayak mungkin gitu? mungkin maksudnya ini terlalu nyaman sendiri mungkin deh, mungkin seperti itu. Atau gini, kadang-kadang kan kita terlalu sibuk dengan berbagai aktivitas atau kita lebih banyak ini memikirkan karir gitu ya dan sebagainya. Akhirnya yang terjadi pasangan itu bukan prioritas kita. Itu Pasangan ya itu Mbak, bukan hatinya prioritas nggak kita. bergerak buat yes, I will gitu. Dia bilang Iya. gitu. Gimana deh, gimana? Dia bilang gini, apa kan banyak yang deketin, mungkin ya ini hatinya nggak tergerak buat yes gitu, I will Oh iya. gitu. Nah, makanya kan sekali lagi yang paling penting itu adalah kesiapan. Jangan sampai gini nih. Kadang-kadang saya tuh suka nanya gini, Mbak Lady gimana ya caranya saya tuh banyak yang udah ngelamar, banyak yang mau minta sama saya, tapi saya tuh ragu-ragu gitu. Maka saya tanya dulu ke beliau, kamu siap nikah belum? Nah, kadang-kadang jawabannya itu emang sih Mbak belum, soalnya saya itu harus selesai kuliah dulu, saya tuh harus nyelesain dulu ini tanggung jawab saya. Nah gitu deh. Iya, Jadi iya, iya. persoalannya karena itu bukan prioritas, bukan fokus utama, akhirnya ketika misalkan ada sinyal datang pun kita nggak ngerasa dia jodoh kita, calon jodoh kita gitu ya. Kita nggak ngerasa itu memang salah satu tanda dari Allah bahwa kita sudah waktunya untuk menikah gitu loh, deh. Nah gitu, makanya dari mulai sekarang kalau memang kita serius untuk mau mendapatkan pasangan, yang jadi pertama yang harus kita garis bawahi adalah itu sudah jadi prioritas kita bukan gitu. Kalau bukan jadi prioritas, maka selesaikan dulu prioritas itu. Selesaikan dulu prioritas lain, lalu fokus untuk kita lakukan prioritas yang mau kita lakukan itu, yaitu pernikahan itu, supaya kita bisa lebih fokus mempersiapkan, lebih fokus lebih fokus untuk mempersiapkan mental dan sebagainya. Nah ini kata Bang Jaka nih, pengen selesai S2 dulu, pengen CPNS dulu. Nah itu dia. Kalau misalkan memang prioritasnya bukan dulu menikah, nah itu selesaikan dulu yang CPNS-nya gitu ya, yang S2-nya dulu dan sebagainya. Akhirnya kalau misalkan nanti ke depannya kita sudah siap, nah insya Allah lah jodoh terbaik itu akan datang ya Bang ya. Gitu. Jadi selesaikan dulu, fokus dulu aja. Ya, fokus satu gitu. Pengennya nikah Nah ya. gitu. Ya, kayak gini. Contoh aku dulu lulus kuliah itu nggak cari kerja. Jadi pengennya itu ini apa namanya S2 kayak gitu. Terus habis itu TOEFL nggak selesai-selesai gitu. Kok nggak dapet nilai yang bagus-bagus kayak gitu. Terus tetap aja ini. Terus habis itu nyari kerja dapet jauh sama bapak nggak boleh kayak gitu. Jadi nggak jadi. Tapi bukan prioritas utama. Terus bapak bilang gini, aku ridho kalau kamu nikah kayak gitu. Bapak bilang kayak Oh, gitu. Habis itu kok habis bapak bilang kayak gitu itu hatiku itu tergerak kayak gitu. Terus aku dikenalin sama seseorang teman aku di cabang sama temennya ya si suamiku ini. Entah kenapa Mbak 1 bulan kenal itu langsung diminta, kemudian itu aku belum ada feel tapi aku bilang iya. Terus kemudian apa ya istilahnya itu nggak ada kata buat bilang tidak kayak gitu loh Mbak. Terus habis itu ya, ya. semuanya persiapannya, terus segala sesuatunya lah yang seumpamanya dulu itu kenal sama seseorang, orang tuanya nggak setuju, terus ada aja ini itu enggak sama sekali. Jadi dilancarkan aja. Jadi kalau seumpamanya memang tapi aku nggak mikir kayak gini, aku loh sebetulnya pengen S2 gitu. Tapi aku nggak pikir kayak gitu. Aku inget kayak gini, aku nanti bisa S2 kalau tetap bisa S2 kalau sama suami kayak gitu. Maksudnya punya pikiran kayak gitu. Berarti kan aku Ya. sakukan tujuan utama tadi kayak gitu. Masih apa Nah, sudah betul. udah kayak yang lain-lain itu yang pengen S2, pengen apa itu sudah
diyakinkan dalam hati nanti aku nikah juga bisa ngeraih itu kayak gitu. Nah, Masalah aja kapan kayak gitu. Mungkin itu yang Mbak Ledi ini apa namanya ceritakan tadi, apa yang Mbak Ledi gambarkan itu mungkin ada di apa kisahku kayak gitu. Ada dalam iya lingkungan. gitu deh. Nah, itu Mungkin betul. teman-teman juga ini apa namanya bisa gitu loh. Bukan kamu tidak harus sendiri untuk meraih kesuksesan gitu. Lebih baik meraih kesuksesan itu bersama orang yang yang lebih Nah, apa gitu. namanya Udah buat hari yang ini apa deh. iya Buat iya hari iya ini. iya. Buat hari ini kamu bisa apa namanya meraih kesuksesan bersama-sama orang yang kamu sayangi kayak gitu, yaitu kekasihmu, apalagi kamu punya anak kayak gitu, terus kamu Nah, lulus itu. S2 gitu, terus anakmu bisa melihat itu, wah itu mungkin lebih lebih bangga daripada kamu dilihat sama kedua orang tuamu aja kayak gitu. Nah, gitu. Nah, makanya kan itu kembali lagi ke pilihan deh. Pilihan kita itu mau seperti apa. Nah, makanya kita pun jangan sampai nih. Kan itu kita tegas ya, tegas untuk memilih sikap. Nah, yang jadi persoalan itu kalau misalkan udah kesini enggak, kesana enggak gitu ya. Ibaratnya S2 enggak, nikah enggak, akhirnya ya udah berantakan semua. Itu yang ini, Mbak, apa namanya? Kalau orang Jawa bilang itu ini, apa ya? Mubazir. Nggak ini, nggak Nah, itu, gitu. gitu aja. Nah, Apa nggak salah satu nggak dapet apa-apa kayak gitu. nah itu. Nah, makanya sekarang yang jadi pertanyaan ke kita, prioritas kita apa sekarang gitu loh. Ya udah lakukan sekarang, fokus ke situ, perjuangkan gitu. Apapun itu pilihan kita gitu. Nah, itu ada pertanyaan itu deh. Iya, ya apa? Yang mana? Oh, ini Kak Farhana. Sebagai perempuan saya juga kadang ngerasa was-was kan, sehingga mapan itu yang masuk di kriteria. Tapi juga banyak yang bilang, percayalah pada rizki setelah menikah. Jadi bimbang gimana Kak gitu. Iya memang kayak Ya, gitu kan. Umpamanya Mbak Ledia, memang kalau wanita itu gini Mbak, realistis. Eh, betul. kayaknya nggak apa-apa, tapi harus punya pekerjaan gitu. Soalnya kan apa ya, masa aku punya suami terus habis itu suamiku nggak kerja kayak gitu kan susah juga apalagi kalau Betul, seumpamanya betul. nikah itu pasti tiba-tiba dikaruniai anak kayak gitu siapa yang bakal Nah, menghidupkan itu kan apa realitanya kayak gitu loh Mbak kan. betul, betul. Memang memang harus deh, wajib malah kita itu karena kan salah satu indikator kesiapan laki-laki itu salah satunya adalah mampu menafkahi deh. Harus dia itu wajib menafkahi. Kalau perempuan itu nggak ada wajib untuk dia itu cari rezeki dan sebagainya. Kalaupun dia dapat uang itu dan sebagainya itu kewajibannya hanya untuk diri sendiri, nggak wajib untuk dibagikan kepada keluarganya. Tapi kalau laki-laki itu dia wajib punya penghasilan gitu ya, dapat rezeki dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekali lagi yang harus saya tekankan di sini bagi yang laki-laki dulu ya. Jadi teman-teman itu akan menjadi apa namanya dilihat oleh perempuan itu karena tanggung jawabnya. Wah dia itu sanggup berjuang itu luar biasa gitu ya. Wah pokoknya gue banget gitu ya kalau misalkan lihat ada laki-laki itu, pokoknya kayak siang malam dia itu berjuang dan sebagainya gitu. Benar nggak dek? Iya Karena benar. itu iya kita tuh jadi terpesona lihatnya gitu. Kalau punya laki-laki, kalau lihat laki-laki yang seperti itu potensial banget. Nah makanya nih kepada perempuan juga seperti itu. Kalau misalkan nih lihat ya, ada laki-laki kerjaannya nongkrong terus, misalkan kerjaannya dia itu menghabiskan waktu dan sebagainya. Nah itu sudah jelas ini bukan pasangan yang potensial buat kita. Itu udah gak masuk kriteria kita. Delete langsung gitu lah. Delete langsung ibaratnya gitu. Jadi Karena ini kalau yang dalam Islam, kalau dalam Islam itu sikap effort untuk memperjuangkan sesuatu harus dalam diri seseorang, termasuk dalam diri laki-laki. Jadi kan kemampuan kepemimpinan laki-laki itu harus ada juga dalam rumah tangga, termasuk dalam persoalan nafkah tadi. Makanya itu potensi rizkinya kita lihat. Salah satunya adalah dari sikap dia dalam memperjuangkan sesuatu, dalam mencari sesuatu itu kira-kira dia ulet gak gitu, dia sanggup memperjuangkan gak dan sebagainya. Nah, itu harus kita lihat juga gitu.
Itu Adik Teri. Jadi jawabannya Kak Ledi itu. Jadi memang itu jadi apa ya? Jadi pandangan utama itu. Boleh lah, Betul. boleh apa? Tapi jangan yang kriterianya jangan yang mapan itu yang tinggi-tinggi kayak seumpamanya punya mobil kayak gitu. Nah, itu. Jangan. Jadi jangan. Jadi kriterianya mungkin dia mau berjuang kayak gitu, mau usaha, terus kemudian kalau sudah punya pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi seumpamanya Mbak, gini, kalau Mbak Ledi bilang kayak gitu itu sentilan buat saya Mbak. Sentilan banget buat saya Mbak Ledi bilang kayak gitu. Mbak Ledi tuh bilang kayak gini, jangan kalau laki-laki itu dia kerja keras dan lain sebagainya, dia ulah dan lain sebagainya. Itu contohnya suami saya katanya suami lagi loh, aku sempet cekcok, maksudnya cekcok itu nggak sempet diem gitu. Soalnya gini, apa kan memang tuntutan ya kerja ikut orang kayak gitu. Memang apa suka lembur kayak gitu. Kadang tiba-tiba suruh shift pagi, tiba-tiba suruh shift sore kayak gitu. Lah buat aku mana kayak gitu kan cewek itu kayak gitu kan Mbak, apa namanya? Artinya itu padahal suami udah bilang kayak gini, ya Allah aku itu loh Dek kerja bukan bukan apa namanya buat jalan-jalan, bukan nongkrong gitu. Kamu kok marah gitu. Tapi aku juga wanita, aku juga pengen ngobrol, pengen mana suamiku kayak gitu loh. Itu juga nanti buat masalah lagi. Jadi apa ya? Maksudnya disyukur apa ya? Maksudnya memang itu kalau dihubungkan dengan Dek Teri tadi memang itu yang utama memang cari apa ya istilahnya cari calon yang seumpamanya mapan punya pekerjaan terus atau mau berusaha kayak gitu. Tapi nanti juga bakal jadi masalah lagi kalau seumpamanya pekerjaannya gitu nggak selesai-selesai kayak suamiku kayak gitu. Memang wanita itu memang gitu. Psikologisnya itu memang berubah-ubah dan yang mampu menyelesaikan ya dirinya sendiri kayak gitu. Betul betul. makanya deh sebenarnya kan kadang-kadang gini ya kita itu apa namanya nanti suami gak kerja bingung, suami banyak kerjaannya juga bingung. Iya wah itu banget aku bilang gini, ya Allah Mas gitu, aku pengen deh apa sesekali 5 jam gitu kita ngobrol terus gitu sampai bilang. Nah makanya deh sebenarnya gini, yang paling penting dalam pernikahan itu adalah membangun kualitas dengan pasangan, kualitas hubungan dengan pasangan. Karena kan perempuan itu kan gini aja ya perempuan tuh ya. Salah satunya perempuan tuh kalau misalkan udah kerja seharian, udah ngurus anak, ngurus apa-apa, jualan online dan sebagainya gitu ya. Tiba-tiba suami datang. Suami datang ke rumah lalu nanya, "Dek, mau dibantuin apa?" Seneng banget itu lelah kita itu udah langsung hilang semuanya, benar nggak? Iya bener Mbak, kalau nggak ditanya itu yang susah itu ya, nggak tanya-tanya, nggak minta maaf, nggak apa, itu yang bikin kesel. Nah itu dia, padahal sebenarnya ya buat perempuan itu sederhana banget, cuma nanya, "Dek, kamu mau makan apa?" gitu ya, atau kalau lagi ngambek gitu ya. Kalau lagi ngamuk mukanya cemberut itu kan cuman pengen ditanya sebenarnya, "Kamu tuh kenapa?" Jawaban perempuan kan kadang-kadang gini, nggak apa-apa kok aku, padahal mukanya itu udah cemberut. Ada suami tuh yang nggak peka gitu ya, udah aja dia ninggalin, "Oh nggak apa-apa ya udah" gitu. Padahal dia tuh pengen ditanya lagi yang perempuan. Iya sederhana kayaknya perempuan itu. Nah tapi kan gitu. Laki-laki juga nggak peka, dia diem aja kalau kita nggak minta kayak gitu. Padahal kita itu maunya dikasih gitu loh Mbak, maksudnya kita ditanyain gitu maunya, bukan kita gitu. Yang kan gitu sebetulnya. Mungkin teman-teman nanti juga ini buat pelajaran juga, ini buat teman-teman kalau sudah nanti udah berkeluarga pasti juga mengalami konflik seperti ini. Betul. Kayak gitu. Betul. Ini Bang Jaka nih belajar. Yang mana? Kalau Mbak Coy itu ada yang tanya, "Lel, hayo apa ini? Potensial." Udah ada mungkin ada yang tanya teman-teman, ada yang tanya lagi. Kalau enggak kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Nah, ini Bang Jaka nih. Jadi itu kenapa laki-laki selalu dan terus-terusan salah ya? bukan gitu sih maksudnya. Tapi sebenarnya perempuan itu karena memang yang harus dipenuhi itu tuh lebih banyak psikologis ya. Psikologis kayak perhatian, kayak dia itu pengen dimengerti gitu ya. Cuman ditanya, cuman dielus kepalanya tuh udah seneng banget, udah menghilangkan lelahnya gitu.
Iya memang gitu Mbak. Iya. Nah, makanya salah satu ya yang jadi harus dipahami laki-laki juga, laki-laki yang potensi salah satunya ya, laki-laki tuh harus paham juga nih psikologi perempuan tuh seperti apa. Karena nih dalam kasus itu deh, ternyata hampir 70% itu perceraian di Indonesia itu karena gugat cerai dari istri. Coba tuh, ngeri nggak? Ngeri banget Gitu itu. deh. Iya, karena memang apa? Karena apa namanya? Psikologisnya perempuan itu gak terpenuhi dalam keluarga. Penghargaan, pujian, karena kan gitu ya, perempuan tuh suka pujian, suka dihargai, dapat sentuhan fisik dan sebagainya gitu. Sedangkan kan kalau laki-laki cara mencintainya itu berbeda. Dia dengan aksi, saya melakukan yang terbaik itu adalah bagian dari cinta. Nah kalau buat perempuan itu gak cukup. Buat perempuan gak cukup. Iya Nah, iya gitu. Mbak. Nggak cukup, uang aja tuh nggak cukup. Apa? Iya. Mending uang sedikit. Apa suami mesra kayak gitu daripada suami diem aja tapi uangnya banyak kayak gitu. Gitu deh, betul gitu. Itu kan kualitas itu bagian dari kualitas hubungan deh. Iya 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 iya. Ini hayo yuk pantengin cari jodoh potensial. Iya teman-teman mungkin ada yang dipantengin ini. Leli itu ada-ada aja. Cari jodoh yang potensial. Ya gitu deh. Kita bukan anak tongkrongan. Ini anak-anak komen sendiri. Kayak berarti harus ada mata kuliah 1 semester tentang kepekaan ini, terutama peka hati dan perasaan perempuan. Oh bener ini. Aduh, bener. Iya bener. Ini apa baca atau beli bukunya Teh Ledi mungkin ada di situ. Apa jawabannya? Ini memang bener. Memang kemarin itu yang apa namanya aku sharing bareng teman-teman yang adik siapa namanya lupa aku. Pokoknya yang teman-teman kemarin yang sharing bareng itu kan dia pasangan muda, kemudian dikaruniai anak, kemudian masih 5 bulan sudah diambil. Dia juga sarjana psikologi. Dia maksudnya masih kecil juga ini ngajarin aku. Baru tahu aku kalau suami cowok itu fokusnya 1 titik, terus kemudian kalau kita fokusnya banyak-banyak. Makanya kalau kita biasanya cerewet kayak gitu, kalau cowok biasanya pendiam kayak gitu. Terus kalau kita itu sukanya gimana sih gini gitu. Kalau cowok suruh ini dia ngelakuinnya cuma 1, soalnya dia lupa ini gitu lah. Terus itu jadi masalah kayak gitu, padahal itu kan ini apa ada di psikologisnya di laki-laki dan perempuan kayak gitu. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar tentang itu mungkin ini apa namanya tentang psikologis wanita dan laki-laki kayak gitu. Iya. Itu memang makanya pembahasan soal mempersiapkan pernikahan itu memang gak hanya soal kita siap ke KUA, siap buku nikah, itu nggak cukup cuman itu deh. Jadi banyak hal yang harus kita persiapkan sebenarnya. Kalau nggak siap, nah itu jangan jadi persoalan tuh. Kalau nggak siap, itu jadi persoalan baru. Tidak hanya jadi beban buat dirinya, tapi nanti beban buat keluarganya dan sebagainya. Kalau kita nggak paham soal hukum Islam, soal bagaimana psikologi laki-laki dan perempuan dan sebagainya gitu. Ini Kak, apa sebelum kita lanjut, aku buat teman-teman ini yang apa namanya, yang tanya-tanya tadi ya, nanti aku ada 1 giveaway, nanti aku belikan bukunya Kak Ledi buat teman-teman. Aku kasihkan apa ya, pertanyaan paling bagus atau paling mengena ke hati, nanti aku kasih apa namanya bisa Kak Ledi tadi pilih ya, maksudnya nanti aku bisa kasih bukunya Kakak Ledi buat teman-teman. Ini mungkin ada teman-teman yang mau tanya, tapi alamatnya Kak Ledi tetap di Cipanas itu tak? Iya deh, betul. Aku bikin ini lagi di Cipanas ya. Aku lagi bikin kerupuk. Nanti Kakak Ledi cobain ya. Siap. Wah. Dikirim dari mana deh ini? Dikirim, aku kirim ke Cipanas saja.
Siap, siap, Jadi siap. Gresik itu Aduh, banyak makasih ikan Kak. jazakallah. Di Gresik banyak ikan kayak gitu. Banyak Oh, ikan. Gresik. Ya, kan sekarang aku tinggalnya ikut suami di Gresik. Banyak tambak Oh di iya. sini. Banyak Oh ikan, iya, ikan Masya kayak Allah, mantap. iya ikan. Jadi Ya makanya betul, ikan Kak. dulu makannya sayur aja di Malang. Terus Oh, sekarang makannya ikan. Jadi Allah itu alhamdulillah. jadi Allah itu kasih perkembangan lah buat aku. Aduh. Asik. Lagi Mubarok apa itu asik-asik. Kamu makanya tanya. Tanya Kak Zaka apa Mubarok. Ini apa namanya Kak? Jadi kalau buat wanita itu atau buat laki-laki juga nggak apa-apa deh. Mencari atau menanti enaknya. Mencari atau menanti. Nah, menurut saya sendiri gimana nih? Kalau aku kalau aku ya nyari ya nanti. Ya, makanya sebenarnya kan gini, eh lebih baik keduanya memang diikhtiarkan deh. Keduanya lebih baik diikhtiarkan. Apalagi kalau misalkan memang pernikahan itu sudah menjadi kebutuhan kita, gitu. Jadi kalau misalkan ternyata misalkan ya, kita kan sebagai perempuan lebih banyak menanti ya. Nah kita juga jangan ibaratnya kalau misalkan udah menanti kok nggak datang-datang terus, nah maka kita sudah waktunya berarti untuk mengikhtiarkan, mencari. Mencari itu bisa macam-macam. Bisa misalkan lewat guru kita, guru ngaji kita, atau minta rekomendasi teman kita. Kira-kira yang potensial dibuat pasangan saya yang cocok dengan yang kriterianya seperti saya seperti gimana. Nah gitu. Jadi kita mau opsi menanti atau mencari itu menurut saya keduanya harus diikhtiarkan. Gitu. Kalau misalkan catatannya kalau misalkan memang menikah itu sudah menjadi prioritas kita. Gitu deh. Gitu. Dan yang paling penting sebenarnya gini, jangan kita itu tiba-tiba ya datang ke orang tua itu, "Mah, saya mau nikah. Pak, saya mau menikah," gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita harus buat sekali lagi ya, buat landasan dulu. Buat landasan dulu. Setidaknya pembicaraan pernikahan itu tidak membuat orang. Jadi ada Pak, menurut Bapak kriteria pasangan yang cocok buat aku gimana? Nah, gitu. Jadi sudah ada pembicaraan-pembicaraan di awalnya gitu. Jadi ketika kita mau minta izin ke depannya, orang tua sudah lihat kesiapan kita. Oh, selama ini pembicaraannya sudah mulai soal nikah-nikah dan sebagainya gitu. Jadi orang tua pun akan lebih intens ketika ngobrol sama kita dan sebagainya. Gitu deh. Iya. Jadi memang harus dari hal-hal kecil dulu, jangan to the point kayak gitu, jangan to the point langsung, "Pak, aku ingin nikah," ya bingung bapaknya. Terus aku cari di mana jodohnya. Nah gitu deh betul. Ini ada yang tanya lagi, Mbak. Ini kan apa namanya Leli tadi cuma iseng-iseng aja. Sekarang dia tanya banyak banget pertanyaan lo, Lel. Gini, udah istikharah, apa tanda Allah menunjukkan kalau memang jodoh itu selalu lewat mimpi? Kan bisa aja itu dari jin. Kira-kira tanda kalau kita ditunjukkan di arah jodoh itu seperti apa, Kak? Jadi ini lebih ke arah ketika dia sudah istikharah mungkin. Terus itu tandanya gimana? Atau dia mimpi atau tapi artinya kan berbeda-beda ya Mbak ya. Kalau seumpamanya orang orang yang sudah ini ya sudah ilmunya udah tinggi kayak gitu, dia istikharah aja udah dikasih petunjuk. Tapi kalau kita nanti yang datang jin itu ada aja. Mungkin itu dari jin itu mimpinya itu gimana Mbak? Ya, jadi gini deh. Salah satu kita itu istikharah kita itu menjadi jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa lah, oke lah dari mimpi, tapi kan yaitu kita kan nggak tahu ya keputusan Allah itu yang mana. Tapi setidaknya nih kalau misalkan ada nih dari dua calon istikharah itu kan kita memilih dari dua ya. Yang terbaik itu yang mana? Nah, yang pertama yang harus kita ini coba kecenderungan hati kita itu lebih kemana? Mantapnya itu kemana gitu? Mantapnya itu kemana? Nah, lalu setelah itu kalau misalkan dia benar-benar udah misalkan dia udah kita pilih nih. Nah, udah kita pilih.
ternyata apa namanya, seperti yang tadi diceritain juga Dek, ketika prosesnya ternyata banyak rintangan, misalkan ada keluarganya nggak cocok, banyak pertentangan dari keluarga dekatnya dan sebagainya. Nah berarti itu salah satu tanda ya, salah satu tanda bahwa dia itu memang bukan jodoh terbaik kita Dek. Karena kalau dipaksakan itu justru jadi masalah baru ketika nanti dalam pernikahan. Coba ya Dek, kan udah nikah ya, udah punya anak. Kan ngerasa banget ya kalau kita itu harus dekat sama mertua. Kita kan enak ya kalau dekat sama mertua, kalau berdamai dengan orang tua, dengan mertua maksudnya. Nah kalau misalkan sebelum nikah aja ini jadi persoalan, misalkan udah nggak akur sama mertua, nah ini jadi persoalan baru malah. Betul ya? Iya betul, nah, betul. Gitu. Mbak, ini waktunya kurang 11 detik, nanti aku live lagi ya abis ini. Oke teman-teman, maaf ya tadi live-nya tiba-tiba terhenti karena waktunya memang cuma 1 jam. Ini aku sekarang lanjut lagi, nunggu Mbak Lady nih. Mbak Lady tadi yang sempat terputus dari pertanyaannya si Leli tadi. Jadi pertanyaan si Leli tadi, kalau seumpamanya kita sudah istikharah kayak gitu, terus kemudian kita dikasih mimpi, terus habis itu ternyata mungkinkah mimpi yang kita dapat itu dari jin kayak gitu, ataupun Allah kasih tanda-tanda yang lain buat kita apa ya, mengerti bahwa itu adalah dari apa namanya, jodoh kita kayak gitu, atau itu petunjuk dari Allah kayak gitu. Terus mungkin bisa dilanjut Mbak Lady. Oke, nah tadi seperti sudah saya sampaikan Dek, jadi jawaban dari istikharah kita itu satu sudah dimantapkan ya kepada seseorang misalkan. Oke, terus kita lanjut misalkan ke proses ta'aruf, lalu kita perkenalan keluarga dan sebagainya. Ternyata semuanya dipermudah Dek, dari mulai hitbahnya, dari mulai perkenalan keluarganya dan sebagainya gitu ya, sampai ke pernikahan. Berarti itu memang Allah takdirkan buat kita. Nah, kalau misalkan ternyata di perjalanan kita itu banyak sekali jerak-jeriknya gitulah ya, banyak sekali apa namanya persoalannya. Nah itu harus coba dipertimbangkan ulang, terutama kecocokan dengan keluarga itu yang harus kita ini, karena kita itu menikah itu bukan hanya menikah saya dengan dia, enggak, tapi menikah itu adalah menikah antara dua keluarga gitu, menikah dengan dua keluarga gitu, kita menikah dengan keluarganya gitu ya, ibaratnya gitu, dia menikah dengan keluarga kita, karena kan selamanya ya dia mertua kita itu akan menjadi mahram kita gitu. Jadi kalau misalkan gak akur itu ya jadi persoalan tuh seperti itu, karena banyak sekali yang konsultasi ke saya soal ketika konflik dengan mertua seperti apa dan sebagainya. Nah yang repot kalau ternyata di awal kita sudah memaksakan diri, ketika misalkan ternyata sudah nggak cocok sama mertua, tapi kita calon mertua ya, tapi kita tetap memaksakan menikah. Kecuali kalau memang kita mau itu jadi PR kita selanjutnya deh, kita memperjuangkan gitu, mengikhtiarkan gitu. Itu mungkin buat catatan juga Mas. Jadi memang dalam ini sama juga berhubungan Mbak sama sharingku yang kemarin itu juga ada salah satu temen gitu yang seumpamanya tanya di situ, gimana sih Mbak kok bisa akur sama mertua kayak gitu, terus bisa apa namanya sependapat, terus bisa dan lain sebagainya, kok dalam hidup apa kan ditanya Mbak Coy lahiran di mana gitu, di Gresik, di rumah ibu mertua kayak gitu, kok bisa kayak gitu, terus tanya-tanya kayak gitulah, kok gimana nganggepnya kan apa risih ya Mbak ya, maksudnya kan bukan ibu kandung kayak gitu ya, sebenarnya kita anggap bahwa ibu mertua kita itu juga ibu kandung kita kayak gitu ya. Kedekatan kita mertua itu sama juga kedekatan kita dengan apa namanya, dengan ibu kandung kita kayak gitu, jadi nggak perlu adanya apa ya dibeda-bedakan gitulah istilahnya. Betul banget Dek, betul banget. Nah makanya kayak gitu. Kalau seumpamanya suami laki-laki itu surganya tetap sama ibunya, kalau wanita surganya sama suaminya. Kalau kamu bikin durhaka sama suamimu buat apa bermusuhan sama ini sama si
orang tuanya kayak gitu. Ibunya. Kamu juga nanti nggak bakal dapet surga kayak gitu kan. Betul. Luar biasa. Betul deh, betul banget, betul banget. Nah, ini yang harus dipahami makanya. Makanya kalau orang biasanya gini, kalau orang yang aku nggak mau suamiku poligami dan lain sebagainya atau gimana gitu, ya udah deketin mertuanya aja. Kalau mertuanya udah nggak ridho, poligami. Lucu ini. Bisa ada, bisa. Rumus baru itu, rumus baru. Ya, rumus baru, deketin ibunya. Iya. Tadi itu Mas Ali itu nanya tapi kehilang di live yang kemarin. Yang tadi. Ali Mas Ali ini. tadi. Ali. Iya, nanya tadi. Ali Nurdin tadi. Apa ya? Tadi ke ini, ke apa namanya? Ya, bisa diulang lah Mas Ali ya. Ya, Mas Ali, ini dia ikut nggak? Iya, ikut. Nur Ali lagi ikut. kan? Iya, betul. Oh, ayo apa Mas? Bisa diulang pertanyaannya Mas Ali mungkin. Sambil apa nunggu pertanyaannya Mas Ali, mungkin nanti yang mau dijawab sama Teh Lady. Mungkin kita lanjut sama bahasan selanjutnya tentang ini. Kalau cowok ini Mbak Lady, katanya kan Mbak Lady kayak gini, kita harus ikhtiar. Tadi kan kita harus ketika soalnya menanti sudah dirasa apa ya, maksudnya kok nggak datang-datang gitu, tapi kita harus mengikhtiarkan gitu, kita juga harus mencari kayak gitu lah. Mencarinya si cewek ini gimana Mbak? Kalau sebelumnya kita flashback ke apa ya, masa kayak Ibunda Khadijah sama siapa namanya Ayunda, masa Ayunda, kakak Aisyah kayak gitu, kakak Aisyah gitu, apa namanya, gimana gitu. Kalau Ibunda Khadijah kan dia melamar Rasulullah kayak gitu, tapi kalau yang si Sayyidina Aisyah kan dia apa namanya dilamar sama Rasulullah. Itu seperti apa kalau wanita? Bolehkah wanita itu nembak duluan atau mengatakan apa ya, mengatakan aku lo suka sama kamu, atau aku ingin gimana ya bahasanya kalau wanita ngajakin nikah itu gimana? Aku nggak tahu kan, bisa seperti itu atau harus lewat perantara, atau dia bisa ngomong sendiri kayak gitu, atau gimana? Ya. Nah, jadi sah-sah saja ketika misalkan ada perempuan itu yang apa namanya memiliki kecenderungan duluan ya. Misalkan gini ya, si perempuan tuh ini si Ikhwan ini ternyata si laki-laki ini jodoh yang sangat potensial, dari mulai karakternya, agamanya, kecerdasannya, potensi rezekinya dan sebagainya. Misalkan ya, dia sudah menurut kita itu top lah pokoknya. Nah, kalau misalkan ternyata dia itu sudah menjadi kriteria kita coba lihat atau carilah teman dekatnya kiranya yang bisa jadi perantara siapa. Atau misalkan ketika dia punya guru, kita bisa minta ke gurunya. Tapi dengan catatan gini, kita itu harus dengan perasaan netral. Jangan ibaratnya punya kecenderungan duluan. Kadang kan perempuan tuh gitu. Kalau misalkan sekalinya kecewa, sekalinya ditolak, itu perempuan itu akan kecewanya itu sulit melepaskan lah, kenangan-kenangan dan sebagainya. Nah, makanya yang harus jadi catatan, kita harus netral perasaan kita sebagai perempuan ketika misalkan kita mau mengajukan kepada calon pasangan kita. Ketika misalkan ternyata kata misalkan kata gurunya atau kata temennya dia belum bisa menerima, ya sudah, pada perasaan kita netral, kita nggak ada perasaan apa-apa sama dia, sudah gitu, nggak jadi masalah. Nah, yang jadi persoalan sekali lagi kalau misalkan ternyata dia sudah ada perasaan duluan, akhirnya yang terjadi dia merasa gagal, dia merasa gak berharga, dia merasa udah macam-macam lah. Akhirnya itu jadi persoalan baru buat dia. Nah, gitu. Iya, makanya kan kalau misalkan ada ya yang minta ta'aruf ya, biasanya itu gini, misalkan si perempuan itu ditampung dulu di si gurunya, misalnya ya, si gurunya. Nah, lalu si gurunya ini itu menawarkan kepada laki-laki mana yang kiranya cocok. Gitu. Jadi adabnya gitu. Jadi disampaikan dulu, mau nggak ini, mau lanjut nggak?
Karena kan kalau laki-laki itu, kalau misalkan dia ditolak itu kan udah biasa gitu ya, tinggal cari lagi gitu ya. Kalau laki-laki itu gitu. Ah gitu. Tapi kalau perempuan tuh beda. Perempuan tuh beda, gitu. Makanya ini mungkin lagi pilihannya. Pilihannya, Ya pilihannya mau menanti, mau mencari, yaitu dengan ilmu yang jelas gitu. Harus dengan ilmu. Kalau nggak dengan ilmu, kita akan lebih banyak kecewanya jelas, gitu. Berarti referensinya itu harus jelas ya, referensinya harus jelas teman-teman. Betul. Kalaupun kita mau dapat dicarikan oleh guru gitu ya, gurunya pun harus yang menurut kita sudah terpercaya deh. Atau kita juga bisa minta ke ayah kita, minta dicarikan sama ayah, karena kan ayah itu wali kita ya, yang tahu kita sejak kecil dan sebagainya, sehingga beliau paling tahu juga kira-kira yang menjadi kebutuhan kita, calon pasangan kita itu seperti apa, gitu. Ini sama Kak Ali udah tanya lagi Mbak ini. Apa saja hal yang perlu kita ketahui tentang calon pasangan kita dan keluarganya Teh? Karena bisa jadi pasangan kan menerima, tapi keluarganya sulit menerima. Ini juga sulit. Ya. Langsung saja Teh dijawab. Ya. Jadi gini, yang harus kita ketahui dulu ya. Kalau misalkan kita misalkan sama calon pasangan itu sudah cocok ya, maka yang harus dilakukan itu yang paling pertama itu si calon kita itu harus memperkenalkan diri kita kepada keluarganya. Jangan kita memperkenalkan diri kita tiba-tiba ujug-ujug gitu datang ke rumahnya cek gitu ya. Akhirnya Pak, perkenalkan saya mau menikahi anak Bapak. Itu malah kaget deh. Loh, kamu siapa gitu ya? Kamu siapa tuh kok tiba-tiba apa berani-beraninya gitu dan sebagainya. Nah, makanya yang harus dilakukan itu, makanya si calon perempuan ini memperkenalkan kepada orang tuanya, nih Pak, ada laki-laki, dia itu baik akhlaknya, diperkenalkan pokoknya. Dia itu sholatnya begini, begitu dan sebagainya, pokoknya kriterianya terbaik dan sebagainya. Dia bertanggung jawab. Nah kalau misalkan kita sudah memberikan gitu ya landasan, oh iya, dia laki-laki ini sudah, si keluarganya sudah punya gambaran, oh iya laki-laki ini seperti ini nih. Nah makanya ketika si laki-lakinya datang ke rumah si perempuannya, itu dia sudah tidak punya beban lagi untuk memperkenalkan dirinya, tinggal dia menyampaikan maksudnya seperti apa, mau apa ke rumah itu gitu. Jadi lebih mudah. Jadi harus bekerja sama si perempuannya, kalau memang sudah sama-sama cocok gitu. Iya. Jadi jangan ujuk-ujuk ada ibaratnya gitu. Gak ujuk-ujuk langsung aku mau nikahin anak bapak kayak gitu. Nah gitu, jangan kayak gitu. Iya. Ini karena bisa jadi pasangan kita menerima tapi keluarganya sulit menerima. Gini Mas, kalau semuanya menerima itu kan biasanya ini mungkin dia punya apa ya? Kalau ada si temen yang sharing kemarin juga itu, ada Ines itu bilang kayak gini, aku dulu dideketin Mbak sama cowok satu pondok sama aku, terus habis itu aku ceritain sama abiku kayak gitu. Padahal waktu itu dia masih semester 1, baru kuliah itu loh Kak, kayak gitu. Tapi dia udah cerita sama abinya, terus abinya kayak gini, kan abinya sama ini belum keluarganya sulit menerima, sulit menerima karena belum tahu gimana sih si laki-laki itu kayak gitu. Terus habis itu sama mungkin ini bisa jadi contoh ya, dia dikasih gini tawaran dia harus khatam kitab Bulughul Maram, jadi dia harus setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali dia setoran sendiri sama ayahnya tanpa si perempuan itu. Ya. Ayahnya jadi yakin karena kesungguhan si cowoknya tadi, padahal si cowoknya itu dulunya juga masih kuliah, sama-sama kuliah, belum punya pekerjaan, baru aja lulus juga, sekarang udah punya pekerjaan alhamdulillah kayak gitu, udah nikah kayak gitu. Jadi memang seorang ayah itu memang dia kan melepaskan anaknya, jadi pasti dia sulit untuk melepaskan anaknya buat orang yang sama orang yang tepat gitu loh Mbak, kayak gitu. Jadi mungkin Mas Ali ini harus pandai-pandai memikat calon
memikat calon mertua kayak gitu. Biar Betul, betul. calon mertua itu jadi yakin, oh ya kamu memang terbaik buat anakku kayak gitu. Betul. Nah, salah satunya gini deh, sederhana banget ya. Kayak nggak berpengaruh, tapi ini benar-benar ajaib lah. Benar-benar berpengaruh banget. Salah satunya gini, kadang-kadang tuh laki-laki nggak peka ketika misalkan mau minta anaknya ya ke si calon pasangan. Dia misalkan nggak bawa apa-apa ke rumahnya itu dengan tangan kosong ibaratnya deh. Nggak bawa apalah, ibaratnya nggak bawa kue, nggak bawa apa gitu loh. Kan si orang tua laki-laki ini nggak ada peka-pekanya gitu ya. Jadi tidak secara apa namanya? Secara halus itu kan dia itu kalau misalkan bawa kue, bawa buah apa-apa gitu ya, dia tuh jadi oh iya nih, di calon pasangan saya itu benar-benar ingat ke orang tuanya, ke calon mertuanya dan sebagainya gitu, benar nggak Dek? Kayak gitu kadang-kadang gitu. Jadi jangan berperang dengan tangan kosong lah ibaratnya. Harus punya senjata lah. Lah senjatanya itu gitu. harus ada wujudnya kayak gitu. Betul lah gitu. Bahwa membuktikan bahwa saya ini sudah bisa bertanggung jawab, sudah bisa membelikan kue lah, sederhananya gitu deh. Iya Mbak, itu kecil remeh tapi ini nggak diremehkan kayak gitu. Hal kecil mungkin menurut kita itu nggak masuk, nggak masuk akal, tapi itu mampu untuk biasanya untuk meluluhkan hati itu mampu kayak gitu. Betul banget ya, betul banget. Iya gitu. Sederhana banget kan kayak gitu. Tanya mungkin buat teman-teman lain yang saya mau cerita dulu nih gini. Dek, monggo Mbak. Ya gini. Tadi ya soal perasaan netral ya. Soal perasaan netral tuh gini. Ada sahabat Rasulullah SAW, namanya itu Salman Al-Farisi, tahu ya? Iya. Salman Al-Farisi. Ya, Salman Al-Farisi itu beliau dari Persia. Nah, beliau itu ketika sudah hijrah ke Madinah, berniat untuk menikah. Akhirnya menikah dengan Ansor ya, dengan salah satu wanita Ansor. Nah, Salman Al-Farisi ini meminta tolong kepada Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini adalah kebetulan orang Ansor. Orang Ansor itu kan berarti kalau misalkan kita tahu budayanya, kita tahu cara berkomunikasi, kita akan lebih paham kan? Nah, akhirnya Salman itu meminta tolong kepada Abu Darda. Wahai Abu Darda, saya minta tolong dong, ibaratnya cembrangin saya pengen nikah sama si Fulan, sama si Fulana. Tolong dong nanti jadi pengantar saya untuk memberikan pembukaan dan sebagainya gitu. Intinya ya gitu. Ibaratnya ketika sudah siap ya, dibawalah hantaran gitu ya oleh Abu Darda dengan Salman Al-Farisi ke rumahnya si calon perempuan ini. Ketika disampaikan maksudnya, wahai ibu bapak, ini ada sahabat saya Salman Al-Farisi, beliau ada sahabat Rasulullah SAW yang ikut berjuang, beliau dari Persia, akhlaknya baik, tidak usah diragukan lagi. Pokoknya diperkenalkan oleh Abu Darda ya kehebatan Salman Al-Farisi. Nah, akhirnya si orang tuanya itu menyampaikan kepada Abu Darda, oh iya, kami nanti coba tanya dulu kepada anak saya, mau jawabannya seperti apa. Nah, ketika ditanya di belakang gitu ya, lalu balik lagi si orang tuanya itu memberikan jawaban. Akhirnya gini, wahai sahabat Salman Al-Farisi dan Abu Darda, gitu ya, terima kasih atas pinangan yang sudah diberikan oleh sahabat Salman Al-Farisi. Tapi mohon maaf gitu ya, kalau bahasa sekarang gini deh, mohon maaf banget kami nggak bisa menolak, kami nggak bisa menerima pinangan dari Salman Al-Farisi. Mohon tidak mengecewakan hati gitu ya. Tapi gini, putri kami ini kalau misalkan menawarkan, kalau misalkan sahabat Abu Darda ingin menikah dengannya, maka saya akan menerima. Coba deh. Bayangkan kalau misalkan comblang kita ternyata yang diterima oleh si calon pasangannya, calon pasangan kita. Kira-kira gimana, baper nggak? Ya baper banget. Aku minta tolong tapi kamu yang ngambil. Nah, itu dia. Tapi nih dek, luar biasanya para sahabat karena keyakinannya kepada Allah gitu ya. Karena dia itu yakin bahwa jodoh itu gak ketuker. Maka pada saat itu, hantaran Abu Darda, hantaran Salman Al-Farisi itu diberikan kepada Abu Darda.
Allahu Akbar, kata Salman Al-Farisi. Allahu Akbar. Saya akan menjadi saksi pernikahan Abu Darda pada saat ini. Ini silahkan cincinnya, ini silahkan hantarannya, pakai untuk nikah sekarang juga. Udah, luar biasa kan? Masya baik Allah. Banget. Kalau semuanya itu terjadi pada masa sekarang mungkin malah baper Mbak kitanya. Jadi nah itu apa malah cekcok, kemudian saling nggak sapa dan lain sebagainya. Nah itu dia, betul deh. Nah makanya kata saya di awal tadi, ketika misalnya kita mau mencari gitu ya, pelajarannya kan hati-hati sama macomba gitu. Hati-hati sama macomba. Makan cari macomba. Nah iya betul, yang udah nikah cari macomblangnya. Nah yang kedua ini deh, soal netral perasaan kita. Iya. Ya, jadi kita harus netral perasaan kita gitu ya. Jadi jangan kita ini sudah memberikan perasaan kita duluan. Seperti itu. Berarti harus siap untuk ditolak kayak gitu. Nah, gitulah. Yang jelas kalau kita sudah perasaannya netral, insya Allah gak akan kecewa lah deh. Gitu. Terus mungkin Mbak Lady ini yang terakhir. Bagaimana hal positif apa yang harus kita lakukan, mungkin Mbak Lady yang harus kita lakukan buat para joblowers ini biar gak galau buat menunggu atau berikhtiar mencari jodoh. Hal positif apa yang seharusnya kita lakukan? Apa kita harus memperbaiki diri kita kayak gitu atau lain sebagainya, seperti apa Mbak Lady? Ya. Jadi sebenarnya gini, makanya saya sampaikan tadi di awal, kita itu harus membuat kepantasan diri kita. Kalau misalnya kita memang mau nilai pasangan kita itu 8 gitu ya, maka kita pun harus membuat nilai kita 8 gitu. Kalau misalnya kita pengen pasangan kita yang solid, pasangan kita yang cerdas, baik akhlaknya, baik sikapnya dan sebagainya, yang jadi pertanyaan, kita sudah belum seperti itu gitu. Nah gitu, nah makanya yang harus kita persiapkan ya sekarang bukan lagi galau-galau, bukan lagi kita ini terus berangan-angan. Kalau dalam bahasa agamanya ya, berangan-angan itu kan nggak boleh ya. Jangan banyak angan-angan, jangan kita membandingkan diri kita dengan orang lain dan sebagainya, tapi kita fokus untuk mempersiapkan apa sih yang mau kita persiapkan untuk pernikahan itu. Kan banyak sekali ya ilmunya, entah itu pranikah, entah itu pasca nikahnya, entah itu ketika parentingnya, bagaimana kita membangun hubungan dengan keluarga, dengan saudaranya, dengan mertua, dengan tetangga dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Banyak buku yang belum kita baca, banyak sikap kita yang harus kita perbaiki, banyak akhlak kita yang harus kita sempurnakan lagi, banyak kebiasaan-kebiasaan kita yang harus kita latih lagi supaya lebih baik lagi. Nah makanya kalau misalkan pertanyaannya persiapan apa saja, banyak sekali persiapan yang harus kita siapkan. Entah itu kesiapan ilmu, kesiapan mental, kesiapan kebiasaan dalam ibadah gitu ya dan sebagainya. Jadi banyak lah. Jadi kalau kita mau merinci satu-satu, itu banyak sekali yang harus kita persiapkan gitu. Terutama kesiapan ilmu kita gitu ya. Begitu. Iya, jadi teman-teman gini, jadi fokusnya itu jangan fokus kita mencari aja, tapi kita harus juga mencari ilmu buat bekal kita nanti berumah tangga. Entah itu tadi yang ditanyakan psikologi pasangan, entah itu nanti kita soal parenting ke anak. Soalnya kan gini Mbak Lady, kan banyak juga ini fenomena baby blues kayak gitu, kayak orang tua jadi kayak linglung pikun karena kurang siap ketika si anak datang kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa belajarlah banyak hal, mempersiapkan dirinya untuk nantinya ketika Allah turunkan pasangan buat dia, kalian sudah siap kayak gitu. Jadi hal positif banyak banget yang bisa dilakukan kayak gitu. Betul sekali deh, betul banget. Mungkin ini teman-teman ada pertanyaan lagi, the last question mungkin ada. Kalau ada pertanyaan ini mungkin ada teman-teman siapa aja ini. Ada Sia Alam, Kubailal, Aulia. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan mungkin buat penutup. Aku tunggu. Nanti siapa tahu itu ini dapat dari aku. Itu ada
Ada dari Leli tuh. Kasih tips self healingnya Kak. Kalau ditolak. Iya. Iya. Halo? Halo? Mungkin Ya. Kak Lady bisa ini pilih salah satu pertanyaannya. Mungkin di sini aku udah hilang mungkin. Oh iya. Ini tips self healing kalau ditolak gimana biar bisa lanjut cari jodoh katanya ya, kata Deleli. Oke. Jadi gini. Kalau misalkan kita sudah sudah gagal ibaratnya gitu ya, gagal dalam satu proses untuk ke proses yang lainnya, yang perempuan khususnya, yang harus kita lakukan pertama jangan stalking. Please, jangan stalking, ini penting banget. Kalau kita terus-terusan stalking, oh dia udah jodoh belum ya sama siapa, dia udah nikah belum ya, dia belum punya anak belum ya, dan sebagainya, kita justru akan mengembalikan kenangan-kenangan yang sudah pernah kita lewati bersama dia gitu ya. Prosesnya itu akan teringat lagi. Gitu. Nah, terus yang kedua, segala bentuk kenangan, apa itu komunikasi, WA dan sebagainya, coba blok dulu. Pokoknya mau Instagramnya, media sosial dan sebagainya, atau apapun lah yang bisa mengingatkan kita sama dia, hilangkan dulu. Dan itu prosesnya deh, itu nggak cukup 1 bulan 2 bulan, mungkin bisa 3 bulan 4 bulan. Yang jelas itu kita harus istiqomah dulu untuk tidak stalking, tidak cari kontaknya, tidak cari kehidupannya dan sebagainya. Nanti kalau kita sudah perasaan kita sudah berdamai lah ibaratnya gitu ya. Nah, insya Allah kita akan lupa dengan sendirinya kenangan-kenangan itu. Oh ya, ternyata kita sudah punya kehidupan, dia punya kehidupan dan sebagainya. Jadi gak jadi persoalan lagi gitu. Tapi yang jelas kita harus istiqomah untuk tidak dulu stalking, tidak cari infonya dan sebagainya gitu. Gitu deh. Jadi dan lanjut lagi ke depannya ya untuk cari pasangan kita. Jadi baik. Untuk kan memang sesama muslim itu tidak boleh saling bertengkar dan lain sebagainya, tapi untuk sementara blok dulu biar kitanya itu juga nggak baper kayak gitu. Betul. Mantan yang dari dulu mungkin bisa dihilangkan dulu sementara kayak gitu. Jadi bukan memutus silaturahim. Ya, bukan memutus silaturahim. Mungkin nanti ketika kitanya sudah psikologi kita sudah nggak maksudnya kita sudah netral lah, perasaan kita sudah netral, mungkin kita bisa bangun komunikasi lagi, maksudnya nanti nggak usah WA duluan juga, tapi nanti mungkin pertemukan kalian ketika seumpamanya ya ada orang minta, bentar Pak, ada orang minta ada orang minta kayak gitu. Terus habis itu Allah bisa nanti Allah bisa pertemukan kalian ketika kalian jalan-jalan sama keluarga, dia juga jalan-jalan sama keluarga, bertemu terus kemudian saling menyapa dan sebagainya. Itu nanti lebih bagus lagi nih kayak gitu. Jadi teman-teman buat yang enggak, kan biasanya gitu Mbak, kalau sudah dibutakan sama dibutakan sama cinta, itu biasanya semuanya itu jadi hitam, jadi nggak tahu arah kayak gitu, apalagi wanita. Tapi kalau aku sih enggak, aku sih ini, kalau aku ya Mbak ya, kalau aku mungkin udah banyak yang tahu kalau aku itu orangnya kok bisa sih ini deket sama ini kayak gitu, terus kemudian nikahnya sama ini. Kok Mbak Cuy kok cepet banget maksudnya melupakan mantan kayak gitu. Move on kok cepet. Banyak tuh yang bilang ayo bikin sharing tentang move on kayak gitu, tapi kan memang itu adalah masalah hati. Jadi bener Kak Lady tadi yang Kak Lady bilang, semuanya itu pilihan. Jadi apapun yang akan kita jalanin itu adalah pilihan kita kayak gitu. Betul. Jadi kalau kamu mau murung-murung dengan masa lalumu, ya itu pilihanmu. Kalau kamu pengen lanjut dengan masa depanmu kayak gitu, ya itu pilihanmu kayak gitu. Betul banget loh. Betul. Ayo move on makanya.
Ayo Ya, move ayo on. buat ihi, katanya masa sih ihi gitu. Teman-teman itu. Eh, mungkin teman-teman ada yang sekali lagi mau ditanyakan atau cukup? Mungkin Mbak Ledi punya pesan ini buat teman-teman lainnya. Mungkin punya pesan apa? Satu pesan Mbak Ledi buat teman-teman DDL gitu, Jadi Mbak Coy. intinya sih dari perbincangan kita ya Dea. Banyak hal yang belum kita tahu, banyak hal yang belum kita pelajari, banyak hal yang harus kita perbaiki dalam diri kita. Nah, kita yang harus fokuskan kita itu yang harus jadi tema utama kita dalam diri kita itu. Bukan lagi kita galau-galau, bukan kita sibuk stalking dan sebagainya. Tapi pertanyaannya sekarang kita sudah sampai mana melangkah? Sudah sejauh mana kualitas kita? Sudah sejauh mana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa lebih baik lagi? Nah, gitu. Supaya Allah pun memantaskan diri kita mendapatkan apapun itu, mau itu pencapaian karir, mau itu pencapaian dalam rumah tangga dan sebagainya. Supaya Allah memampukan kita mendapatkan kehidupan yang terbaik juga gitu. Di dunia juga di akhirat. Kan itu ya visinya. Visi pernikahan, visi diri kita itu selamat di dunia, selamat di akhirat juga. Selamat dari siksaan di dunia, selamat dari siksaan akhirat gitu. Iya Mbak Ledi. Mungkin itu teman-teman. Jadi aku kasih kesimpulan ya, kayak gini. Jadi kalian yang jomblo itu jangan apa istilahnya? Jangan berkecil hati kayak gitu. Karena Allah sudah janjikan, kata Teh Ledi tadi di surat An-Nisa kayak gitu. Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan, entah itu manusia, hewan, tumbuhan dan lain sebagainya, itu Allah pasti kasih dia pasangan kayak gitu. Terus kemudian ini apa namanya, kalau seumpamanya kalian mencari atau menanti itu sama-sama harus dibalanskan, jadi harus seimbang kayak gitu. Tapi kalian juga harus memantaskan diri kalian kayak gitu. Terus soal yang istikharah tadi, semuanya Leli kayak gitu, bukan hanya contoh mimpi atau lain sebagainya, tapi kelancaran dalam proses apapun itu juga bisa menjadi itu jawaban dari Allah atas istikharah yang kamu lakukan kayak gitu. Ya, betul deh. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, tetap semangat. Terus ini ada juga yang komen tetap berdoa mendapat jodoh yang terbaik. Amin. Ya itu amin, dari Cahya. Jadi buat teman-teman harus semangat, berpikiran positif dan jangan berpikiran yang negatifnya kayak gitu. Jadi tetap harus lanjut terus gitu Mbak. Jadi jangan jangan berprasangka buruk sama Allah kayak gitu. Selalu berprasangka baik sama Allah kayak gitu. Mungkin Allah itu kan tergantung prasangka hambanya. Iya Allah itu tergantung prasangka dari hambanya kayak gitu. Mungkin teman-teman terima kasih buat yang sudah stay dari awal sampai akhir kayak gitu. Nanti insya Allah aku umumin buat yang ini menang giveaway buat aku. Nanti aku ini aja, kalau pilih pertanyaan yang paling bagus, mungkin semuanya tadi pertanyaannya bagus. Nanti aku video, aku kocok-kocok, kemudian aku tuakan lah namanya yang muncul itu nanti yang mendapatkan giveaway dari aku kayak gitu. Terus terima kasih banyak buat Teh Ledi. Maaf Hoirina merepotkan Teh Ledi. Udah, alhamdulillah. Jazakallah undangannya, Dek. Sama-sama Mbak. Jadi please Mbak Coy jawab apa Kak Didi? Jawab apa? Ada yang tanya, please Mbak Coy jawab. Mungkin bisa jawab nanti di DM ya Kakak Didi ya yang tanya, please Mbak Coy jawab apa? Aku juga nggak tahu pertanyaannya. Jadi DM ya. Di DM aja. Terima kasih buat semuanya, buat Teh Ledi juga. Maaf kalau semuanya di sini tadi bising ya, banyak anak kecil karena saudara ada Paul. Airin. Ada Paul. Airin nenen dari tadi Mbak minta nenen. Oh iya. Kasih tahu mimiknya ini ada
ada apanya gitu. Ada merahnya kayak gitu. Biar pipi Iya, iya. susu kayak gitu. Oh Pasti iya. kangen. Teman-teman Mbak Lady juga pasti merasakan kalau semuanya anaknya pengen minta nenek dari tadi. Nggak apa namanya, ini nggak apa ya istilahnya, nggak tenang kayak gitu. Iya, betul-betul deh. Banyak banget apa namanya pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil dari bincang santai kita kali ini. Jangan lupa follow Instagramnya kakak Teh Lady, Lady_Farhana kayak Farhana kayak gitu. Biar teman-teman kalau mau tanya, insya Allah kalau DM mungkin banyak sekali kayaknya yang DM Mbak Lady. Insya Allah kalau dibuka satu-satu mungkin bisa dijawab sama Teh Lady, insya Allah. Iya Teh. Siap. Siap. Ya, terima kasih deh atas undangannya. Mudah-mudahan bisa silaturahim insya Allah. Ya, terima kasih. Semoga apa bincang sate kita kali ini bermanfaat. Jangan lupa follow Instagram aku sama Teh Lady ya. Terus doain aku bisa ngembangin channel ini, bisa undang-undang temen yang semuanya atau teman sharing yang sangat-sangat inspiratif seperti kakak Lady ini. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah ikut ya dan udah meluangkan waktunya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama deh.